Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat kita dengar di masjid khutbah Jumat. Kalau ada di kantor bupati pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini kita dengar tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya sangat susah masuk di akal kita. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Weh, jangan kau mati ya, berarti mau-maumu. Mati mau atau tidak pasti. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustad, senang apa ketua, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam mati tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh jinnya, contoh, jangan kau marah, contoh. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Beleng-beleng. Wih, didapat sama polisi. Wih, Pak Boto dikejar sama polisi. Jangan lari. Wih, tambah lari. Jangan lari. Ditambah kencang larinya. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Ini polisi besar perutnya. Ada tong kuliah polisi besar perutnya, Pak Cetong. Masa polisi besar perutnya? Kalau tukang judi besar perutnya wajar. Dikejar, jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dak, masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dak, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana cara anak kaki nak tembak, nak kepala nak kena? Dan bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Jangan kau musuh itu polisi. Hei bu, hei bu, kalau hilang motor tak apa siapa kita cari? Itu anak muda, kalau hilang motormu siapa kau cari? Bu Imang, dan udah apa Ayo, saya pergi ceramah, macet, nggak bisa maju mobil, nggak bisa mundur. Kubacakan surah Yasin. 2 kali hatam nggak goyang-goyang. Ibu, rumah dirampok, anak dibunuh, suami dibunuh, harta dijarah semua. Habis semua harta. Ibu rekam, foto, pergi lapor di polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya. Ini orangnya, ini tandanya, ini videonya. Ditahu ini orang. Tapi Nabi bilang polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP minta juga uangnya. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Kuliah aja Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Bagaimana saya tidak sembunyi? Karena kalau kau lihat kau lari kau. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kenapa kita acara damai sekarang ini? Kenapa kita ramai ini acara ini bisa sampai lapangan ini? Kenapa? Karena polisi kasih kau izin. Kalau tidak jalan bos. Makanya hormati polisi, polisi sayangi rakyat, aman.
Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak menerima undangan untuk datang acara tablik ini, setan kepanasan. Bagaimana caranya supaya dia tidak berhasil datang? Jangko datang, gerimisi. Itu setan menggoda. Tapi alhamdulillah bapak hadir di tempat ini, berarti berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah ibu bapak datang di tempat ini setan menyerah dan putus asa? Tidak, nagoda ki lagi. Jangko dengar ceramah, pegang HPmu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Udah perhatiin mas syutingnya, sekali dilihat gelangnya. Sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika dengar ceramah godaan setan, masih juga dia pegang HP-nya, maka dia bukan kena godaan setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Simpan saya dulu HP-mu, Bu. Oi. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, sanannya di bapak-bapak. Apa mau kau kawin lagi, nak takut kau sama istrimu, Siapa dulu Ibu. Woi, itu mas selfie misalnya. Orang ceramah na belakangi kina selfie. Na tulis latar belakang das atlatif. Kau kira pok bunga. Lihat nanti ini Pak Buati. Lihat nanti kalau selesai ceramah na kejar ki itu. Ini ibu-ibu berupa gosip itu. Selfie dulu Ustaz, selfie. Kapan lagi ketemu selfie? Ulangi Ustaz, kaburi. Biar ku lagi 10 kali dah kabur. Simpan dulu APD, simpan. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Allah mempertemukan dengan Rasul dan malaikat Jibril, lalu Nabi bertanya kepada Jibril karena melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari kita ibu? 10. Cacat gitu, kadakah kita toh? Ini 20, itu maki ini 10, ini 10, 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Nabi bilang itu malaikat pencatat hujan. Oh. Lalu Nabi bertanya, malaikat, kau bisa betul catat itu hujan? Iya, ku catat semua bos. Ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua ku catat Muhammad. Tojeng kok? Tojeng enggak. Jangan kau lagi cari itu hadis tojeng, dah ada itu basana jeda saat itu. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa ku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Sorowako, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Makanya kita dengar salawat dulu. Kalau kita kumpul-kumpul begini, kesempatan salawat bareng-bareng, karena Allah turunkan keberkahan yang sangat banyak di tempat itu. Tapi mau dengar dulu, mana lebih kencang ini suaranya ibu-ibu di Sorowako dengan bapak-bapak? Bisa tanding? Bisa ibu? Oke, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kona. Dengar dulu ini bapak-bapak. Oi, ya ibu-ibu diam. Ibu bapak-bapak diam, ibu-ibu. Ayo Bu, jangan kita kalah suamita. Yuk, ikut sama saya. Salatullah. Yang di belakang.
Rasulillah salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya kalau ada telepon ki, jangan kasih sabdu suara ibu, terutama ini yang janda. Kalau nak telepon ki suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suami orang dah tergoda, kan ugoda mi mantongi. Lagi di mana ki ibu? Di rumah aja Pak. Woi, jangan toko kau salawat di situ puluh-puluh cewek. Ada tong ini pergi pacaran pengajian tabligh akbar. Kenapa kau baca? Kita pacaran syar'i, pret. Ada itu pacaran syar'i cilaka. Salawat pegang-pegang cewek kesempatan. Dompala. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Diam ki semua, diam ki. Ya. Bos, anak muda. Wijatolu. Kasih keras suaramu nak, kesempatan kau teriak memang mau kau. Yang tadi dimarah-marahi sama istrimu, balas kau sekarang, teriak kau. Salatullah ala, Masya Allah. Salatullah Masya Allah. Terima kasih. Diam kau semua, kita dengar ini. Diam kau. Gaya-gaya ndak nak kena hujan. Ayo, jangan mempermalukan kami Pak Bupati. Ya, sudah. Salah. Lo baby, mana ketua PSM pret? Mana? Oh di bawah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu. Kenapa kok ketawai kak? Pasti nak calla-calla masih yang ini. Saya tadi turun dari mobil, ada ibu-ibu nak lihat karena bilang, kecil jipale orang nah. Baru ada lagi satu dia bilang, itu ji baju nawatuna di YouTube. Kenapa? Kususai kok cilaka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, karena waktu yang sangat terbatas dan mulai gerimis. Apa orang bilang terbatas? Nah, Ibrahim alaihissalam dikasih rezeki yang melimpah. Lalu beliau bersedekah. Sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Apa sedekahnya? 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kalau dirupiahkan kira-kira sekarang kurang lebih 3,5 miliar. Lalu seluruh memuji, hebat kau Ibrahim, luar biasa Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ini tidak seberapa, ini baru binatang. Jangankan binatang, andai saja ada anakku ku potong. Kenapa? Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Seperti anggota DPR. Pilih saya, sama-sama kita olahraga rompong. Pilih saya, begitu terpilih dah ganti nomor HP-nya. Weh. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ini Ibrahim dipuji, datang penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Semua senang dipuji. Tidak ada orang tidak disenang dipuji. Maka kalau ketemu teman, pujilah. Karena itu salah satu bagian dari membahagiakan teman. Makanya saya juga sering dipuji sama teman. Baru ketemu turun dari mobil, tambah gagah ki kuliah Ustaz. Ku tahu jina bohongi kak. Kalau aku bilang, ku tahu jika bohongi kak. Ndak apa-apa, lanjutkan mi. Kaku suka juga saya kalau dibohongi kak. Sudah. Ibrahim berkata, jangankan binatang, anakku saya potong. Karena waktu itu tidak ada anaknya. Nah, lama-lama Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak.
Kemudian Ibrahim dipaksa menikah sama istrinya. Bang, mak beno bawa no. Iko nabi, harus engkau keturunanmu. Tapi maka ada Ibrahim, ajan di melo pak kecewa ko. Mak bene ko deng, saya tidak mau. Nikah ko, saya tidak mau. Saya tidak mau sakiti perasaanmu, ini takdirku. Bayangkan Pak Bupati. Ibrahim disuruh nikah sama istrinya ndak mau. Bagaimana kita rolu? Dilarang sembunyi-sembunyi. Akhirnya kata Ibrahim, ndak mau kah deh? Nikah kok. Ndak mau kah? Nikah kok. Nah bilang kau jipale deh. Akhirnya Ibrahim terima. Siapa miku peristrikan? Nah bilang jangan kau banyak-banyak bicara itu ya. Hajar. Siapa Hajar? Wanita hitam. Nih kau sudah nikah. Alhamdulillah setelah nikah, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Hamil Siti Hajar. Hamil pula Siti Sarah. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini sudah lama berkeluarga ndak punya anak, coba ilmunya Siti Sarah. Suruh kawin lagi suami tak. Coba mungkin. Coba. Ndak mau itu, ndak mau. Mentong ini ibu-ibu ini egois. Ada Pak Bupati ibu-ibu kasih tahu Kak, kan lagi jalan sama istrinya 4. Langsung dia bilang ini majelis taklim. Dia bilang deh serahkan itu bapak. Satu laki-laki 4 perempuan. Ku bilang kita kapan yang seke. Sesuatu yang bisa dinikmati berempat kita nikmati sendiri. Bapak saudara-saudara sekalian. Akhirnya Ibrahim dengan Siti Sarah. Lahir anaknya namanya Ismail. Cocok mi? Salah, namanya Ishak. Inilah keturunan Yahudi. Ibrahim dengan Siti Sarah, Siti Hajar, lahir anaknya namanya Ismail. Inilah keturunan kita orang Islam. Setelah Ismail usia kira-kira 13 tahun, tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Ibrahim, potong itu anakmu. Pernah kau dulu janji kalau ada anakmu ku potong? Sekarang ada anakmu, potong itu. Wih, bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau anak 9, kita cari yang nakal. Potong ya kamu. Mana yang buntu di sini, mana buntu? Ibrahim tanggal 8 Zulhijjah pikir-pikir, ini mimpi atau wahyu? Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Arafah atau berpikir-pikir. Hari Tarwiyah. Maaf, hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Sudah kau janji. Ibrahim bangun. Oh, yakin. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim yakin. Maka kita sekarang disebut tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah, dia panggil anaknya. Mail, sini kau dulu nak. Apa Pace? Tidak ada dalam hadis Pace, ini supaya kau tidak rasa itu hujan. Apakah Pak? Nasuruh kah ini Tuhan potong kau nak? Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak tadi rumah ditanya begitu apa jawabannya Bu? Sini kau dulu nak. Pecok. Nasuruh kah Tuhan potong kau? Bagaimana menurutmu? Pasti nak bilang, kenapa nak saya mak? Itu mau nenekku yang sudah tua. Ini jawaban orang cerdas tapi tidak soleh. Tapi Ibrahim alaihissalam tanya bapaknya, bagaimana nak? Apa kata Ismail? Pak, laksanakan. Jangan ragu, bapak akan dapati saya menjadi anak yang sabar. Makanya kalau minta anak, doa kepada orang Allah, ya Allah, Allahumma rabbi habli nasalihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang cerdas. Kalau cerdas, pak kepala talangi nanti. Kalau cerdas tidak soleh, maka dia jadi tukang tipu. Kalau cerdas tidak soleh, maka uang negara dia habisi. Kalau cerdas tidak soleh, selingkuh kiri kanan. Maka yang kita minta anak yang soleh. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan dibacanya Ustaz? Mau makan, kita suapi. Nak, mama kau nak buka mulut. Rabbi yang salihin.
Baru bangun bisi-bisi telinganya, bangkit nak, bangkit. Allahumma rabbi hablis solihin. Mau pergi sekolah peluk lagi anak tak? Allahumma rabbi hablis solihin. Bagaimana kalau untuk suami? Tidak cocok untuk suami tak itu bu. Langsung suami tak, kau kira anak-anak? Ya, ada kemana kangku, masih kecil-kecil, mau maghrib, masih main futsal di lapangan. Kau panggil, sudah mi, pergi sini nak. Pergi selalu berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, sini kau cepat. Tunggu ini, Asan masih main bola, terpaksa Ustaz Dasa masuk lapangan. Ku bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Wih, langsung menangis ibu. Heran semua orang lihat, kita wajah gona Pak Ustaz. Nabi si jiwakannya nama menangis, dia tidak tahu telinganya ku bisik, tanganku di bawah makan jipi. Nah, ringkas kisah. Kata Ismail alaihissalam, laksanakan Pak, jangan ragu. Satu, cuma ada permohonanku. Apa itu nak? Satu, Bapak nanti pakai pisau yang sangat tajam supaya tidak lama menderita. Dua, tutui mata Pak, karena kalau kita lihat kak pasti tidak tega ki, tidak bisa ki potong kak. Tiga, ikai tanganku supaya saya tidak menderita kesakitan meronta-ronta. Ikatong kakiku. Yang keempat, jangan kena bajuku darah di supaya tidak lihat mamaku. Yang kelima, besok lusa kalau saya sudah wafat, tolong jangan ada anak-anak lewat depan rumah yang seumuran saya supaya mamaku tidak ingat ke kodong. Baik mina. Tanggal 10 Zulhijjah pergilah. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari membayar janji atau menunaikan janji. Pergilah. Begitu mau pergi, panik setan. Iblis mati. Tidak ada minta mangkuk di neraka nanti. Maka dia godalah Ibrahim. Baim. Ibrahim. Baim. Mau pi mana? Jangan kau banyak bicara di situ setan. Mau kopi? Jangan kau banyak bicara. Masih mau bicara dilempar, kena kepalanya. Sampai Malili balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia pergi goda istrinya. Jar, apa? Jangan ribut. Apakah penting? Apa? Kau tahu nak bawa pergi mana anakmu itu si suamimu? Kau tahu, nak pergi jalan-jalan. Tolong kau. Maksudnya apa? Nak bohongi kau itu suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anak-anak? Sambarang kau bilang di situ iblis. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Tahu je enggak? Tandalah kalau tidak. Tidak ada itu dalam hadis. Tidak ada itu. Tambah-tambahan aja itu. Basana dia nguki ini bos. Masih mau. Kenapa bisa? Masa ada bapakmu? Iya katanya perintah Tuhannya. Siapa? Perintah Tuhannya. Masih mau bicara iblis. Hajar ambil batu. Jangankan anakku. Saya juga saya potong diriku kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara. Ishapnya pak. Lempar kena kepalanya. Sampai di Masambah. Balik lagi. Gagal goda suaminya. Gagal istrinya. Dia datang ke anaknya. Mail, sini kau dulu mas bro. Apa cikali? Kau tahu mau kopi bawa bapak nu? Dan kau tahu jangan kau banyak bicara di situ. Masih mau bicara, langsung dilempar, kena matanya pico. 3 kali melempar, lempar Ibrahim, lempar Hajar, lempar Ismail. Lalu jalan mereka, pergi, sampailah mereka. Sampailah Ibrahim dengan Ismail. Dibaringkanlah Ismail. Itu kalau Bapak Ibu pergi umroh, setelah kita dari Arafah kan dibawa lagi mau pergi ke tempat pelemparan. Biasanya dekat istana raja sebelah kiri. Mutawib berkata, Ustadz berkata, ibu bapak para jamaah tengok ke kiri. Di atas bukit sebelum rumah raja ada pos-pos seperti pos security. Disitulah tempatnya Ismail diletakkan ketika mau dipotong sama bapaknya. Nah, diletakkanlah, ditutup matanya. Ibrahim ambil pisaunya. Nah bilang, lau geret nona, geret nih pak, geret. Dipotong, diiris lehernya. Tidak mempan. Nah bilang Ismail, main ki kapan pak? Tidak, ku kancam ini nak. Barangkali lowek ki. Tidak, ku kancam sekali ini. Ibrahim nak tidak mempan ni. Akhirnya Ibrahim nak ambil anunya, badinya, dia ambil parangnya, dia hantarkan ke batu. Pecah batu, padahal batu keras. Ini leher lembut, batu nak hancurkan, leher tidak. Lalu Nabi bilang Ibrahim, ulang lagi deh.
Begitu mau ulang, Ismail bilang, Pak, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Apalagi nak, tolong lepaskan ikatan kaki dan tanganku. Kenapa? Kalau Bapak ikat saya seperti ini, Allah menilai saya tidak ikhlas. Terpaksa sehingga harus diikat. Tolong lepaskan. Baiklah nak, dilepas. Dan begitu mau digerek kedua kalinya, Allah di atas aras panggil seluruh malaikat. Malaikat, sini ngasem aku. Ita kok cule. Ita lo cule mbok. Ini makhlukku yang dulu kau protes kalau saya angkat jadi pemimpin. Yang kalian pernah protes akan menghancurkan alam ini. Coba kau lihat. Gara-gara cintanya dan taatnya ke perintahku, maka anaknya satu-satunya yang dicintai, dia persembahkan karena cintanya kepada Allah. Lihat mau ini. Oh, seluruh malaikat memujinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah huwallahu akbar. Dilanjutkan oleh Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil ham. Itulah yang kita baca kalau kita takbiran lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat, la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim, Allahu akbar walillahil ham. Ismail. Maka disunahkan ketika pergi dari rumah ke tempat lebaran baca itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, datanglah malaikat Allah mengganti lehernya Ismail alaihissalam dengan kibas atau bembe atau domba. Nah, panjang ceritanya tapi waktu yang terbatas. Apa hubungannya sama hijrah ini? Apa hubungannya? Ternyata ketika bapak mau berhijrah, setan kepanasan. Tadinya tukang judi, dengar ceramah judi itu membuat hidupmu makin sengsara, mulai berhijrah. Yang tadinya pezina, zina itu cara binatang, maka tinggalkan, mulailah. Dia berhijrah gara-gara selalu dengar lagunya Umi Rama. Lagu itu boleh tonji, tergantung lagunya. Lagu dakwah. Saya dibully saya di WhatsApp, dibully saya di Facebookku. Karena ada saya posting saya lagi menyanyi. Oh, udah bilang itu lagu kafir, sesat. Saya bilang saya tergantung lagunya. Kalau kau mobil tidak mau menyanyi, jangan kau. Tapi jangan kau bilang saya sesat, karena laguku lagu dakwah. Kalau lagu-lagu dakwah boleh sih. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagunya ibu-ibu yang nasindir suaminya yang paboto. Atau lagunya Umi Rama, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Iya kan binatang gitu yang berzina. Masa ada binatang akad nikah? Mengundang dengan hormat Ustadz Fahrul Rozi bersama Ustadz Dasat Latif menjadi saksi dalam pernikahan kambing saya. Kok hina saya bos? Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau begitu boleh ji bos, boleh kalau begitu ya. Yang tidak boleh kalau lagu-lagu menyesatkan. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Apa itu putar kiri kanan? Beleng-beleng yang asing nenek-nenek. Olahraga majelis taklim, tapi olahraga sama laki-laki. Siapa ajar pemuda hijrah begitu? Katanya hijabers.
Tapi perempuan laki-laki sama di depannya. Perempuan di depan, laki-laki di belakang. Campur-campur olahraga. Bagaimana itu? Di depan itu ibu-ibu. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Apa ndak hancur? Ini semua pelaku-pelaku ini. Kalau lagu-lagu dakwah, lagu-lagu kajili-jili. Pulang-pulangku berbadan 2. Matampu lisu dong. Ya, kalau lagu-lagu dakwah ya, artinya adik-adik yang tidak mau menyanyi silakan, tapi jangan kau langsung tuduh sesat orang yang lagu melalui dakwah. Berapa juta rakyat Indonesia paham makna dari salawat-salawat itu karena lagunya Opik. Yang tadinya anak muda tidak kenal lagu-lagu salawat, cinta-cinta kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah dan bersalawat, dengan adanya lagunya Opik, banyak orang yang akhirnya hafal salawat-salawat itu yang tadinya kita tidak pernah dengar. Lagu-lagu zaman Nabi datang dari hijrah dari Madinah ke Mekah ke Madinah kan disambut juga. Tala al badru ala min sani wajaba alaina alilahida. Coba lagu-lagu begitu. Ibu-ibu kalau suami tak lagi sakit-sakit giginya, doakan, bacakan Fatihah, baru kita peluk-peluk, usap rambutnya. Bila kamu di sisi senangnya itu langsung bilang sembuh gigiku mak. Nah, berarti adik-adik sekalian, ketika kalian sudah mau berhijrah, setan akan berupaya menggagalkannya. Maka kita belajar tadi, Ibrahim mau hijrah, Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah, itu sampai 3 kali setan datang membujuknya. Jadi ketika kalian mau hijrah, mau meninggalkan motor-motor yang tidak ada guna, mau meninggalkan dunia malam, mau meninggalkan maksiat, setan akan berupaya menggagalkannya. Jangan kau tinggalkan kota mamu nanti. Jangan kau pakai jilbab. Kalau pakai jilbab tidak kelihatan seksimu. Kalau kau pakai jilbab tidak kelihatan rambutmu yang cantik. Kau tidak pakai jilbab tidak dapat kau jodoh. Kalau ada di sini khawatir gara-gara tidak pakai jodoh, tidak dapat jodoh, saya, ku selesaikan malam ini. Saya, kalau Pak Rossi jangan kau takut kisah istrinya. Kalau kau Ustaz, cuma istriku lebih berani dari saya. Tanya mi. Tidak boleh, ibu-ibu tidak boleh kasih takut-takut suami. Kita kira itu gampang jadi suami, Bu. Ibu kalau hijrah muliakan suami. Ini kadang-kala di ibu-ibu sumber dosanya itu karena tidak memuliakan suami. Kata Nabi ada 4 perempuan yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Apa? Cemas mahkota? 4 jenisnya. 1, mereka istri yang selalu memaki-maki suaminya. Apa? Si mau. Boleh marah sama suami, boleh. Apa enggak boleh istri marah sama suami? Boleh. Kalau ibu kecewa, boleh. Apalagi kalau dia cuma suami pan rasu-rasu. Boleh ibu marah, tapi tidak boleh memaki. Kau ngajar kau jelek mukamu, ku tahu begini, saya tidak mau kau busul lagi muka. Makutu, wajah, magalam mandre, buang kali pakna. Tidak boleh